Di sini kita akan membandingkan 3 performa. Bagaimana kalau semuanya yang harusnya pakai thermal pad kita ganti thermal paste semua. Terus bagaimana kalau misalkan yang GPU kita ganti dari thermal paste menjadi thermal pad. Dan kita bandingkan juga performanya dengan yang bawaan default. Kira-kira bagus yang mana ya? Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum Sobat Viz TV, jadi langsung aja ya, ini laptopnya kita bongkar. Bagi sobat yang mau lihat cara bongkarnya ada di video sebelumnya. Dan ini settingan default, jadi menggunakan 2 thermal paste ya seharusnya di tempat CPU dan GPU. Nah ini kondisi sudah saya ganti paste semua ya. Dan ngangkat tuh bagian pinggirnya dia nggak rapet karena seharusnya menggunakan thermal pad ya, bukan thermal paste. Kemudian kita pasang semua dan kita lihat hasilnya ya. Untuk suhu idle-nya ini memang lebih rendah, ada di 36,1 derajat dan kipasnya nggak muter ya kalau saking rendahnya. Dan untuk GPU-nya memang agak tinggi. Kita coba game ya, game yang agak berat langsung Dota dan hasilnya gagal. Akhirnya kita nggak lanjutkan tes tersebut. Kita lanjut bereksperimen yang harusnya GPU ini menggunakan thermal paste ya di sebelah sini, dan ini kita ganti menjadi thermal pad dan kondisi semua thermal pad-nya baru nih. Jadi harusnya lebih bagus kan? Oke, jadi langsung aja untuk tes Cinebench-nya. Di sini kita mendapatkan skor 201, lumayan ya, lebih tinggi daripada kondisi default dari video sebelumnya ya, waktu masih pakai default. Game pertama kita coba Roblox ya. Dari awal kota perjalanan lancar, jadi dari awal itu kita nggak ada kendala. Dan untuk settingan grafiknya ini kita pakainya otomatis ya. Nah kemungkinan di pertengahan tuh dia panas ya, suhunya tinggi GPU-nya, maka terjadi stuttering dan grafiknya itu nggak berubah kayaknya, jadi menurun karena mungkin saking panasnya, jadi agak stuttering dikit sih. Tapi kalau kita bermain lama ya. Dan kita coba Stumble guys. Di sini sobat bisa lihat ya, untuk CPU-nya sih adem ya, adem banget, bahkan dari defaultnya ini lebih adem. Tapi sayangnya di GPU-nya ini lebih tinggi dari kondisi default ya. Dan untungnya game Stumble guys ini dia enteng, jadi ya masih bisa ditoleransi ya untuk panasnya walaupun menyentuh angka 60. Oke, kita coba lanjutkan ya sampai finish. Kita lihat apakah GPU-nya tetap stabil di angka 60 atau bahkan naik ke 70 dan stabil ya ternyata ya. Kemudian kita coba game yang agak berat sedikit, yaitu Burnout ya, Burnout Paradise versi PC. Dan untuk GPU-nya ternyata juga stabil di angka 60-an. Oke, terlihat cukup aman berarti ya pakai thermal pad ya. Untuk CPU juga dingin, nggak nyampe 60 derajat Celcius, ada di sekitar 58 derajat aja. Untuk suhu ruangan saat pengetesan ini ada di 29 derajat ya, dan kita hanya pakai kipas ruangan aja. Kemudian untuk game selanjutnya yaitu Truck Simulator 2 ya. Dan di sini sobat bisa lihat mulai menunjukkan gejala yang FPS-nya ini loh. Masa nggak nyampe 20 gitu kan. Tapi untuk CPU dan GPU-nya seharusnya masih aman gitu ya. Dulu lancar ini padahal main game ini ya. Tapi kayaknya GPU-nya nggak berjalan dengan semestinya di sini. Jadi ada yang aneh. Dan memang kayaknya saya naruh sensor pada GPU-nya salah. Oke, lanjut aja kita tes game yang lebih berat yaitu Dota 2 ya. Dan di sini bisa dilihat GPU-nya naik terus. Ini nggak berhenti-berhenti, semakin lama saya mainkan ini saya tahan terus ya. Terus-terusan naik. Dan kita coba nanti yang agak berat dikit. Saya sengaja nggak main full ya, karena ini nggak bisa layak ya, karena FPS-nya kecil banget, cuman 15-an gitu ya. Oke, dan ini semakin tinggi. Wow, akhirnya nggak kuat ya, di angka 106 derajat dia mati. Oke, jadi di sini percobaan pertama tadi kita semuanya menggunakan thermal pasta ya. Nah ini sobat bisa lihat ya, percobaan pertama ini gagal, jadi kita nggak punya data gamenya karena langsung mati di saat kita jalan game. Ini adalah kondisi kedua yang tadi kita lihat barusan ya. Jadi untuk posisi GPU di bawah kanan ini harusnya kan thermal pasta, jadi kita ganti thermal pad dan hasilnya gitu ya, di saat game berat dia mati. Kemudian sekarang saatnya semua ini kita kembalikan ke posisi semula, jadi kita pasang thermal pad di tempat thermal pad yang seharusnya ya. Dan ini ukuran thermal padnya silahkan disesuaikan karena setiap laptop, GPU atau yang apa gitu, intinya ada ukuran masing-masing. Jadi jangan sampai salah beli juga, nanti dia nggak nyentuh kalau salah beli atau kegedean gitu ya, ketebelan. Dan ini setelah terpasang semua kondisinya harusnya seperti ini ya. Terus kita pasang kembali untuk heatsinknya. Di sini sobat bisa lihat ya, saya laptop jadul jadi heatsinknya dan kipasnya atau fan-nya hanya ada satu. Kalau laptop kekinian biasanya ada dua ya posisi posisinya, kanan kiri dan pembuangannya biasanya sudah ke belakang, sudah bagus semua. Oke, ini saya pastikan semuanya sudah terpasang dengan kencang ya.
Jadi kita langsung lihat aja perbandingannya ya. Untuk before-nya ini kita suhunya ada di angka 36,1 ya waktu pakai thermal pad di GPU, dan setelah kita kembalikan semula ini malah agak lebih tinggi ya, 36,4. Enggak apa-apa sih, beda tipis ya. Oke, kemudian kita langsung tes Cinebench-nya di mana kita pakai thermal pad pada GPU lebih tinggi, dan ternyata di sini malah turun ya dari before-nya ya, tapi OpenGL-nya naik ya ke 25 fps. Bagi sobat bingung mungkin ya, kenapa hal ini bisa terjadi ya. Jadi ini akan saya jelaskan semua di video ini juga. Jadi tunggu aja. Kita cek dulu pengetesan selanjutnya di game yang paling berat langsung, yaitu Dota ya. Di sini sobat bisa lihat ya perbandingannya, di mana suhu GPU sebelah kiri yang before-nya ya menggunakan thermal pad tadi dia lebih panas tinggi. Tapi pada prosesornya atau CPU-nya ini hanya 45 derajat. Nah, ini yang nantinya akan saya jelaskan. Oke, kita lihat dulu yang sebelah kanan ya. Ini setelah kita pasang semua dengan benar secara default, kok CPU-nya malah naik gitu kan. Nah, yang kiri udah mati tuh karena sudah kelebihan ya panas ya. Kemudian GPU dan CPU ini beda tipis, paling beda 1 sampai 2 derajat doang gitu ya. Ini ada penjelasannya, tenang aja. Oke, kita tes game lain dulu. Untuk game Stumble guys, di sini juga sobat bisa lihat ya, yang before-nya itu GPU-nya 60, terus untuk CPU-nya juga lebih tinggi ya, ada di angka 59, 58. Tapi setelah kita kembalikan semua seperti default, di sini GPU-nya itu lebih rendah sekitar 54, 55, kemudian CPU-nya agak lebih rendah juga. Kemudian game Burnout Paradise ya, ini juga sama. Jadi terlihat jelas ya untuk GPU-nya lebih rendah 3 derajat. Terus kemudian untuk CPU-nya sama. Tapi unik ya, padahal GPU-nya nggak kerja loh. Dan ternyata ini menggunakan APU, nggak pakai GPU eksternalnya atau add-onnya, tambahan yang kedua gitu ya. Tapi suhunya bisa berbeda. Oke, kemudian ini juga sama ternyata yang menggunakan APU, mungkin karena itu gamenya jadi berat ya. Dan saya baru sadar setelah nonton video saya sendiri gitu ya. Jadi memang untuk yang settingan dual grafik ya, jadi yang ada APU dan ada grafik discrete atau tambahannya gitu ya, mungkin sebut aja lah eksternalnya gitu, GPU utama yang kedua. Makanya game ini yang harusnya berjalan normal ini jadi lemot banget ya, FPS-nya rendah banget. Dan terakhir untuk game Roblox. Oke, jadi ini juga sebenarnya mungkin ya berjalannya menggunakan APU ya, bukan GPU gitu ya. Tapi sekarang sih lancar sih, bener-bener nggak ada stuttering. Mungkin ya karena dia sekarang sudah lebih stabil ya untuk main game Robloxnya. Oke, mungkin kita lanjut ke penjelasan kenapa CPU-nya itu bisa tinggi di kondisi default daripada yang tadi menggunakan thermal pad pada GPU ya. Itu CPU-nya lebih rendah. Jadi memang kalau sobat lihat ya di layar ini, sobat lihat fan-nya cuma satu, tapi pembuangan panasnya itu kan artinya melalui prosesor ya. Jadi GPU-nya ada di sebelah kanan, terus pembuangan panasnya ada di sebelah kiri. Jadi panas dari GPU-nya otomatis dia akan melalui jalurnya prosesor. Makanya prosesornya lebih panas ketika dalam kondisi semuanya settingannya default. Dan di saat kita menggunakan thermal pad pada GPU-nya itu panasnya nggak maksimal dalam penyalurannya ke heatsink. Makanya CPU-nya aman, jadi dia nggak menanggung panasnya GPU. Nah, kenapa kondisi defaultnya jadi seimbang panas ya? Karena memang seharusnya seperti itu ya, berjalan dengan normal. Tapi ini tidak terjadi pada laptop keluaran baru yang menggunakan dua fan. Jika video ini menambah wawasan sobat, jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa kembali. Salam Sobat Twist TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.